Ya, proses. Saya minta agar hakim atau lembaga peradilan, hakim pengadilan Jakarta Utara sudah sepantasnya kalau melakukan upaya hukum. Ya, seperti yang saya katakan kemarin ya, saya melihat peristiwa itu, melihat di video ya, yang proses persidangan, bahwa saya menilai dan kajian hukum saya telah terjadi, telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana contempt of court, yaitu penghinaan atau merendahkan martabat peradilan atau menghambat, menghalang-halangi proses peradilan itu sendiri. Jadi kalau Mahkamah Agung memerintahkan melakukan tindakan hukum atau upaya hukum kepada Pengadilan Jakarta Utara, itu kami mendukung dan mengapresiasi, karena di sini adalah ada dua kepentingan bahkan lebih. Satu, penyelamatan dunia advokat itu sendiri, dan penyelamatan dunia peradilan. Jadi wajah pengadilan, wajah dunia advokat itu tidak dicemari dengan tindakan-tindakan seperti ini lagi ke depan. Jadi ini sudah juga kami apresiasi, ini bagian dari juga efek jerah. Jadi bagi advokat muda yang melihat ini akan mengetahui bahwa ternyata di dalam beracara kita di pengadilan, terus dalam mendampingi saksi, klien, tersangka di kepolisian, di kejaksaan, di lembaga pengadilan, itu punya aturan, punya kode etik yang kita harus hargai. Dan kalau kita sudah masuk pada pendampingan di kepolisian, kita harus ikuti aturan di lembaga tersebut. Demikian pun di lembaga pengadilan. Dalam persidangan, hakimlah yang mengatur ritme daripada proses persidangan. Kalau kita keberatan, ajukan keberatan, tapi bukan dengan suatu tindakan yang sampai naik meja, sampai pukul-pukul, sampai teriak-teriak. Kan itu hal yang bikin memalukan. Saya sendiri sebagai advokat, yang sampai saat ini masih sebagai advokat, ikut malu. Jadi tindakan-tindakan tersebut, apa bedanya dengan seorang preman? Ya, tidak ada bedanya. Padahal kita dikategorikan sebagai penegak hukum yang kuliah dari S1, kuliah S2, kuliah S3 sampai doktor kami ini. Ya, kita menimba ilmu, kita belajar tentang kode etik, tentang undang-undang advokat, kita pahami itu. Tapi kalau kita lakukan itu sendiri, itu kan sama dengan kita merusak dunia advokat itu sendiri. Salah satu kewajiban saya bagaimana memperhatikan perkembangan hukum di Indonesia. Jadi ini kewajiban saya dan saya mensupport itu. Jadi mengapresiasi itu, dan memang seharusnya itu yang dilakukan agar adanya efek jerah bagi advokat-advokat lain atau penegak hukum lain juga, agar kita saling menghargai dalam setiap proses beracara, proses penegakan hukum itu sendiri. Kita harus menghargai lembaga lain, ya. Kita harus menghargai penegak hukum lain dalam proses pencarian atau pencapaian tujuannya mencari keadilan. Ya, kalau melihat dari kacamata bagaimana kita menegakkan aturan undang-undang advokat dan kode etik, aturan yang mengikat bagi seluruh anggota advokat dalam satu organisasi, ya sudah sepantasnya kalau organisasi menaunginya itu mencabut izin, ya kan, membatalkan pengangkatan advokat dan mengajukan surat ke Mahkamah Agung untuk membatalkan penetapan sumpah sebagai advokat. Itu sudah wajar, sudah tepat, itu sudah tepat, karena itu sudah melanggar kode etik, mencederai wibawa advokat sendiri, mencederai lembaga penegak hukum lain. Gitu. Dan itu menimbulkan efek jerah yang mungkin akan terjadi bagi dunia advokat ke depan, yang lebih berwibawa, yang lebih menghargai setiap proses yang berhubungan dengan penegak hukum lain dan masyarakat. Katakan tadi, itu satu kesatuan, baik itu penetapan pengangkatan advokat dan penetapan sumpah dari pengadilan tinggi. Itu kewenangan dari Mahkamah Agung, ya. Kami hanya melihat bahwa
seperti kami jelaskan bahwa dugaan tidak pidana contempt of court, hakim dapat melakukan upaya hukum. Saya katakan kemarin, dapat melakukan upaya hukum jika dipandang tindakan advokat atau peserta yang ada dalam persidangan itu telah mencederai kewibawahan persidangan atau kewibawahan peradilan. Kalau dirasakan itu terjadi, maka hakim dapat melakukan laporan polisi. Dan kalau terjadi itu sudah tepat. Dan saya mendukung itu. Dan saya selaku DPR itu punya kewajiban. Selaku DPR di Komisi 13, kewajiban saya lah melekat untuk bagaimana melihat wajah hukum di Indonesia. Ya, salah satunya inilah. Saya melihat bagaimana kalau hal ini tidak dilakukan upaya hukum, tidak adanya tindakan lebih lanjut, akan menambah muramnya wajah advokat dan wajah penegakan hukum Indonesia. Begitu. Proses saya minta agar hakim atau lembaga peradilan, hakim pengadilan Jakarta Utara sudah sepantasnya kalau melakukan upaya hukum. Ya. Seperti apa, Pak? Ya, selamat sore ya, rekan media. Sudah seperti yang Bapak lihat sendiri bahwa keberadaan saya ada di Barreskrim. Jadi atas nama lembaga, atas kejadian pada hari Kamis tanggal 6 Februari kemarin, menuai pro dan kontra. Ya. Namun demikian, sikap dari lembaga kami sudah melaporkan kejadian tersebut. Ya, sudah kita laporkan. Yang dilaporkan siapa, Pak? Yang dilaporkan adalah Dr. Haji Rasman Arina Sution, ya, dan kawan-kawan tentunya, seperti itu. Total ada berapa orang? Ya, kita belum bisa menghitung ya, karena tidak tahu jumlahnya juga, tetapi sudah setidak-tidaknya lebih dari 2. Seperti itu. Berarti atas adanya laporan itu sudah ada ketetapan dari Majelis Hakim Jakarta Utara, Pak. Artinya ada hal yang diduga melanggar dari aturan persidangan. Susah. Ya, itu karena sudah kami laporkan, nanti menjadi kewenangan penyidik. Udah ranahnya penyidik akan menindaklanjuti bagaimana. Itu seperti itu. Berarti penegasan Pak, berarti peristiwa yang dilaporkan itu kericuhan yang kemarin berarti ya, yang sampai naik meja. Ya, betul, jelas kegaduhan yang terjadi dalam ruang sidang, baik yang selama diskoros maupun selama persidangan berjalan. Seperti itu. Pasalnya, Pak? Ada pasalnya nggak, Pak, kira-kira? Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP. Ya, seperti itu, 217 KUHP. Ada 3 pasal. MA kan sudah bilang bahwa memerintahkan Pak, tengah aja, Pak, kamera, Pak. untuk melaporkan ini, dan apakah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi MA? Kenapa belum jelas? Apakah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi MA yang beberapa waktu lalu kan sempat memerintahkan untuk? Ya, bukan instruksi, ini sudah perintah. Ya, perintah dari Mahkamah Agung sendiri. Jadi atas kejadian itu kami juga nggak diam. Kami kan punya bapak, punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke Mahkamah Agung. Kita seperti itu. Ini atas nama lembaga. Jadi ada perintah. Ya. Pak, untuk tindak lanjutnya nanti akan seperti apa, Pak? Proses selanjutnya seperti ini? Ya, itu ranah penyidik. Ya, sudah menjadi penyidik. Nanti bisa diikuti lewat penyidik. Bapak boleh tunjukin Laporan polisi. Lapornya sudah bawa ini ya, sudah ada LP-nya. Atas nama lembaga sudah kita laporkan. Boleh dipoto, Pak, ke kamera Pak dikit. Tinggian dikit Pak, boleh Pak. Kiri Pak, kiri Pak. Ya, Bang, dikit Pak, Bang. Sini Pak. Bang, HP-nya kiri Pak. Kanan Pak, kanan Pak, kanan. Tengah dulu. Tangan ya Pak. Ya. Tahan, Pak. Pak, sama bukti-buktinya apa aja Pak yang dibawa, Pak? Ada mediasi nggak Pak sebelumnya, Pak, sebelum lapor ini, Pak? Udah, Pak. Sudah ya. Oke. Ada bukti-buktinya, Pak. Bukti-buktinya apa, Pak? Kalau bukti-bukti hanya karena hanya berupa rekaman video-video. Ya, nanti penyidik. Sudah kami serahkan penyidik. Ya, Berapa total yang diserahkan, Pak? Ya, kurang lebih ada 2 atau 3. Itu ya. Dari pihak penyalahgunaan sendiri dan Firdaus sudah langsung minta maaf dulu, Pak, secara langsung. Ada itu. Kalau minta maaf itu tidak ada, tetapi kan seperti di TikTok itu, minta maaf kepada pengadilan tinggi, kepada pengadilan Jakarta Utara, kepada Kejaksaan Agung, sudah minta maaf sama Mahkamah Agung seperti itu. Kalau secara langsung belum ada.
Ya, Bapak kita ini kan tetap proses lebih lanjut. proses hukumnya untuk terdakwanya kan sebenarnya masih berjalan di PN Jakut, tapi apakah dengan ada laporan polisi ini akan mengganggu proses persidangan? Enggak, kita tetap sesuai jadwal, kita agendakan pemeriksaan perkara atas nama Pak Rasman dengan Iklima tetap hari Kamis tanggal 20. Lanjut pemeriksaannya. Seperti itu ya. Ya cuman kami minta nanti ikutlah menjaga ketertiban aja ya. Seperti Pak, itu. dari pihak terdakwa sendiri minta ganti hakim, nanti akan bagaimana? Ya, ganti hakim kan itu permohonan dari terdakwa, silahkan aja. Ada nggak alasan untuk mengganti hakim? Nah, seperti itu. Kan seperti itu, ya. Jadi kami juga tidak bisa menentukan harus diganti tidaknya, ya. Masih tetap berjalan. Seperti itu, ya. Bapak, selain laporan ini, apakah nanti ke depan, ini kan sidang masih lanjut Pak, apakah Ya. ada teguran resmi lah dari PN Jakut untuk kepada terdakwa atau pihak-pihak untuk menjaga Ketertiban. konstitusi? Ya sebetulnya kan pelaku-pelaku itu sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu ya. Kalau itu nggak terjadi nggak mungkin akan seperti ini ya, seperti ini. Ya seperti itu ya. Udah cukup ya, cukup ya. Ya oke. Bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat yang lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan-persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat yang sedang cuti. Bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal nih. Dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court, tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Ya. Beda dengan kode etik, ya. Karena kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Bagi hakim, pelanggaran kode etik hakim. Bagi jaksa, pelanggaran kode etik jaksa. Ya. Nah, kalau karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Nggak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kita bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu media dari pertanyaan pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti cara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja itu pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya merasa prihatin sekali karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Sering dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi
kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Yang sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam keadaan seperti itu. Ini kan anggaplah hal yang sangat memalukan ya Bang, menghilangkan marwah pengadilan, profesi juga segala macam itu. Hal-hal Bukan memalukan, hanya merendahkan ya. merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya. Untuk bukan oknum ya, untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih Bang selain untuk dikeluarkan dari keorganisasian ya Bang gitu loh. Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat dimanapun, ya kan, karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita beradi umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang, ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat, ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja soal perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali Peradi saya dirikan, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Bentupan untuk Mahkamah kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu, dan di mana-mana juga seperti itu, lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat, dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak sudah seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat ini. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya Peradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah, seandainya ada yang melanggar seperti menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara, kemudian melanggar satu seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan,
dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi organisasi, masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mengerikan. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah ini yang berbahaya. Itu legal bang, dalam bang. Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi yang tidak punya bas bang, nggak punya bas. Dia punya bas, oke? Katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan, kemudian disupport paling tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa jadi. Ini enggak, dia nggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya suruhkan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak-pihak terkait. Bahayanya. Nah akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan, yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bantuan hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi, tidak. Inilah yang berbahaya dalam sekarang. Mungkin nggak bang, ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi karena resensi keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan tadi abang bilang pengadilan tinggi hanya satu ayat itu, satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu adalah di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan, makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat maksudnya, wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu. Wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu. Bebaslah sebebas-bebasnya. Seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban. Dan itu bisa kita, diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya, gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata cuma, makanya ada yang bersitur di sana kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dipecat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk, keluar aja. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada bas berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara pengadilan beracara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong, bahwa dia sah menjadi advokat.
Bang, kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya, Bang. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai, Bang. Sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterima lah juga. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan. Berarti dia masih mau diawasi. Ini saya bilang dia nggak mau pindah. Dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara. Bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun yang bisa mengawasi dia. Bang, terkait sidang Kisruh kemarin kan Hotman Paris meminta langsung ke Pak Oto nggak Bang terkait meminta bantuan saat sidang Kisruh kemarin? Kan kemarin udah sempat disonding tuh sama Bang Hotman, rekan saya Oto Hasibuan gitu. Ya, dia kan sahabat, teman sejawat. Dia ngomong di media, saya lihat juga dengar. Tetapi saya hanya terbatas, tentunya saya bisa membantu apa. Ini seperti saya sudah sampaikan tadi masalahnya, ya kan? Saya hanya bisa menjelaskan secara umum pernyataan saya seperti ini. Kalau ini kan saya bisa bertanggung jawabkan. Dan ini adalah tuntutan setiap orang, tuntutan semua rakyat Indonesia. Hendaknya seorang advokat itu adalah bermartabat, Nobel, terhormat, menjaga kode etik, ya, terus melindungi kliennya. Itu tugas seorang advokat dan wajib menjaga kehormatan martabat pengadilan. Kita ini udah puluhan tahun jadi advokat ya. Saya bisa paham. Kadang-kadang kita pun banyak juga berbeda pendapat dengan sikap daripada pengadilan, umpamanya hakim. Yang namanya bersidang kan selalu ada perbedaan pendapat. Bisa juga kita jengkel, bisa, saya paham. Tetapi apapun yang terjadi, kami ini tidak pernah berani berbuat seperti itu. Nggak pernah. Dan tidak akan berani. Bahkan yang paling parah pun, yang paling serius pun kita lakukan, pasti kita walk out. Kalau kita tidak setuju dengan suatu sikap pengadilan, paling kita walk out. Dan walk out pun kita harus terhormat. Kita sampaikan, Pak Hakim, kami tidak sependapat dengan ini. Oleh karena itu demi kepentingan klien kami, dalam pembelaan kami, bla bla bla, saya dengan ini mohon dengan hormat kami meninggalkan persidangan. Itu pun sebenarnya sudah sangat berat hati kita lakukan itu. Tapi tetap dengan hormat. Tidak boleh tuduh-tuduh kau begini-begini, tapi saja. Karena itu kewajiban pengadilan. Tetapi ini, saya juga tentunya mengharapkan supaya pengadilan juga menjaga kehormatan itu. Nah, dalam seperti ini ya, kalau Anda bertanya bagaimana menyelesaikannya, harus kita kembalikan kepada pengadilan. Prof, oknum tersebut malah melaporkan hakim ke yudisial dan MA. Boleh minta pendapatnya nggak, Prof? Ada yang aneh kan, maksudnya dia sudah salah tapi malah melaporkan ke yudisial dan ke MA. Ya, kalau orang melaporkan haknya, soal siapa nanti yang benar kan nanti komisi yudisial yang akan memeriksa. Tapi kalau orang melapor, kalau dia merasa seseorang hakim diduga melakukan suatu pelanggaran, memang jalurnya dia harus melaporkanlah kepada komisi yudisial. Dia tidak bertindak naik di atas meja, tapi pergi ke komisi yudisial. Ada satu contoh kasus dulu ya. Bila mudah-mudahan saya tidak lupa, itu kasusnya di Jakarta Utara juga. Ketua pengadilannya itu sekarang udah almarhum mungkin, Sarif Wiono, Ketua Pengadilan Negeri, masih ingat kan itu? Ada sesuatu pengacara di sana, menurut dia itu atau gimana lah ya, menganggap itu penghinaan pengadilan. Dia telepon saya sebagai ketua umum Radi pada waktu itu. Dia telepon, waktu itu gimana ini? Buatlah pengaduannya Pak. Saya bilang. Dia buat, kita proses itu. Itu benar gitu. Nah, kalau itu tidak tindak dia, selesai. Dia nggak bisa apa-apa lagi. Nah, tapi dengan sekarang ini saya yakin pengadilan akan mengalami kesulitan. Sulit mungkin buat dia apa. Nah, kita tunggulah ya. Itu bukan karena saya.
Kalau udah Mahkamah Agung kan nggak boleh lah kita dapuri itu ranah Mahkamah Agung, pengadilan, ranah pengadilan. Yang boleh hanya sampaikan karena ini memang dalam rangka penegakan hukum, wajib hukumnya saya memberikan penjelasan kepada masyarakat. Apalagi dikejar-kejar sama si KJ ini tiap hari. Kalau kartu anggota kan bisa dicabut ya Bang? Ya. Mas bisa nggak Bang untuk menghindari hal-hal yang tadi tidak diinginkan itu, dia beracara tapi tidak tahu, nggak punya rumah lah istilahnya seperti itu Bang. Bisa nggak Bang itu dicabut? Harus ditanya kepada pengadilan. Saya nggak boleh komentar karena yang mengeluarkan berita acara sumpah itu adalah pengadilan. Sehingga apakah itu bisa dicabut atau tidak, silahkan tanya pengadilan. Pernah ada kejadian nggak Bang? Selama ini Bang? Ada kasus nggak? Apakah harus dilaporkan dulu? Bas itu bisa dicabut atau tidak sih, pertanyaan itu sih Bang? Biasanya kalau bas dicabut itu karena ada kepalsuan, ketidakbenaran kan. Umpamanya ada bas yang palsu, bisa saja kalau gitu kan. Ya kan bisa aja sebenarnya nggak pernah dia disumpah tapi dia bikin keterangan palsu, itu bisa saja. Nah, tapi kalau kasus seperti ini saya belum dengar ya, belum pernah mengalami ya. Prof, mungkin terkait isu jadi kuasa hukumnya Bang Hotman Paris, bener nggak sih? Pak? Ya mana bisa, saya kan sudah wakil menteri koordinator kan, nggak mungkin kan. Ya. Dan saya kira Pak Hotman sudah mampulah membela dirinya kan, dia cukup piawi soal itu kan, suhunya kan begitu kan. Nah jadi saya dalam tidak posisi membela siapapun dalam kasus ini, makanya saya tidak bicara in concreto kasus itu, karena itu nggak baik. Karena sebagai lawyer juga, kalau dua orang bersengketa seperti itu, saya tidak boleh masuk ke dalam perkaranya. Bukan itu boleh, nggak boleh, dilarang secara kode etik kami. Kalau orang bilang, oh itu kenapa nggak mau tegas ngomong gini-gini, bukan, kalau tegas, nggak boleh saya, dilarang saya memasuki perkaranya. Tapi bicara secara umum seperti ini adalah merupakan kewajiban umum saya. Oke Pak Oto, mungkin ketika hakim di Lapota tersebut tadi ke KAI, apakah berimbas juga ke kasus yang sedang dihadapi Pak Oto dengan yang melaporkan tersebut dengan Bang Rasman sendiri Pak? Wah itu nanti kita lihat aja faktanya kayak apa ya. Tapi yang pasti kalau orang merasa ada hakim melakukan dugaan pelanggaran politik hakim, ya memang jalurnya dilaporkan kepada KAI atau dilaporkan kepada pengawas Mahkamah Agung. Itu sudah jalur yang tepat. Ya itulah yang sebenarnya dilakukan gitu, bukan naik ke atas media. Pak Oto, tapi Pak Oto mungkin dengan adanya kekisruhan kemarin, apakah dapat berunsur pidana juga nggak sih ini untuk tim kuasa hukumnya dari Bang Rasman sendiri Pak? Ya, kalau saya bilang kalau saya masuk situ nanti saya masuk dalam pokok perkaranya nanti saya. Saya bisa jawab tapi tidak baik saya jawab gitu kan. Nanti para pihak kan mengetahui hak-hak masing-masing. Pengadilan sudah pasti tahu itu. Pak Hotman sudah pasti tahu, Pak Rasman sudah pasti tahu, semua para pihak sudah tahu. Jadi mungkin biarkan itu bergulir lah bagaimana apa adanya tanpa harus masuk ke dalam perkaranya. Ya, supaya netral kita ini kan.